Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frida Pratiwi Janarko, NIM 0811520062, nomor urut 11. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Dhani Mutada selaku dosen politik hukum. Yang kedua, teman-teman yang saya cintai. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya berjudul Afiliasi Politik dan Hukum pada Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang pembentukan perundang-undangan, perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang perundang-undangan. Yang pertama, pendahuluan. Pada kebijakan politik pada era Joko Widodo Jilid 2 adalah penataan regulasi dalam kebijakan tersebut mencetuskan akan mengajukan rancangan undang-undang Omnibus Law karena banyaknya undang-undang yang tumpang tindih. Untuk mengatasi tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan, pemerintah telah melakukan banyak upaya untuk memahami dan menghadapi permasalahan ini. Melihat perkembangan sistem hukum di Indonesia, kita dapat melihat ciri spesifik serta menarik agar dapat dikaji. Jika dikaitkan dengan Omnibus Law, yang saat ini sedang menjadi perbincangan di Indonesia, menjadi latar belakang munculnya ide tersebut adalah kerumitan untuk berinvestasi di Indonesia. Yang kedua, rumusan masalah pertama, di mana bagaimana sistem hukum yang digunakan dalam pembentukan Undang-Undang Omnibus Law. Yang kedua, apakah dalam perumusan Undang-Undang Omnibus Law, politik determinan atas hukum, hukum determinan atas politik, atau hukum dan politik interdeterminan. Yang pertama, pembahasan A. Sistem politik hukum yang digunakan dalam peraturan dalam pembentukan Undang-Undang Omnibus Law. Dari berbagai pengertian atau definisi, dengan mengangkat substansinya yang ternyata bahwa politik hukum ialah legal policy atau garis kebijakan resmi mengenai hukum yang akan diberlakukan baik dengan hukum baru atau menggunakan penggantian hukum lama, yang bertujuan dalam rangka mencapai tujuan negara. Dalam hal ini, dalam peraturan pembentukan undang-undang mengenai Omnibus Law ditentukan oleh konsep hukum yang dianut oleh suatu masyarakat dan diharapkan dapat membantu masyarakat. Pada proses ini, memiliki perbedaan pada setiap kelas masyarakat. Banyak masyarakat yang menduga bahwa dalam proses pembentukan Undang-Undang Omnibus Law ini ada permasalahan politik yang dimana hanya menguntungkan para penguasanya saja sebagai sosok yang membuat peraturan tersebut. Pada kenyataan yang terjadi, bahkan banyak masyarakat yang mengecam adanya Undang-Undang Omnibus Law ini. Dalam pembentukan harusnya ada campur tangan dari masyarakat sebagai peran publik yang harus dijalankan, tidak hanya penguasa saja, agar aspirasi masyarakat dapat dikedepankan demi mencapai tujuan negara. Yang kedua, dalam perumusan produk Undang-Undang Omnibus Law, politik determinan atas hukum, hukum determinan atas politik, atau hukum dan politik interdeterminan. Ketika politik determinan atas hukum, di mana hukum merupakan hasil kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan saling bersaing. Tetapi pada suatu sistem pemerintahan yang ideal, seharusnya posisi keduanya adalah seimbang, maka dapat membentuk sebuah keteraturan. Pada permasalahan kasus Omnibus Law ini, banyak perlawanan dalam politik maupun hukum dari masyarakat yang mengecam peraturan ini. Banyak yang menyebutkan dalam hal ini banyaknya kecurangan dalam hal politik karena peraturan ini adalah produk legislatif. Pada akhirnya, partisipasi publik diperlukan guna pembenahan penegakan hukum. Penting untuk diintensifkan partisipasi publik. Partisipasi publik sangat diperlukan dalam pembentukan perundang-undangan Omnibus Law karena setiap individu memiliki kontribusi besar dalam menjalankan undang-undang tersebut. Kesimpulan, proses politik hukum pembentukan perundang-undangan cipta kerja atau undang-undang Omnibus Law tidak boleh lepas dari anggota legislatif dan presiden serta harus memberikan rakyat ruang yang sama bersuara demi mencapai tujuan negara. Dalam upaya perumusan produk undang-undang Omnibus Law terlihat jelas bahwa politik hukum determinan atas hukum, di mana faktor politik menjadi aktor utama dalam perumusan Undang-Undang Omnibus Law yang menimbulkan keresahan. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.